Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyatin kafahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Sahabat Gen Harum, tema kali ini adalah tentang Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Menurut para ulama, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam keagungan. Malam di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab keagungan itu, yang menjadi sebab kemuliaan itu adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar yang sering kali kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau Lailatul Qadar dia lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan juga malaikat Jibril pada malam hari itu turun ke bumi untuk mengurusi segala urusan, yang kemudian di dalamnya ada kebaikan, ada keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Saudara sekalian, malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah bagian dari cita-cita umat Islam seluruh dunia untuk mendapatkannya. Maka marilah kita coba fahami bagaimana Lailatul Qadar atau malam Qadar itu. Lailatul Qadar bagian daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita fahami adalah Lailatul Qadar bagian dari mawahib sekaligus makasib. Kita sebagai paham, yakni adanya paduan antara takdir Allah dan juga adanya ikhtiar. Lailatul Qadar adalah mawahib. Dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa Lailatul Qadar juga adalah makasib. Dia wilayah ikhtiar. Artinya apa? Seorang hamba yang dia menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia harus berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, yakni langit bumi secara langsung. Disitulah ada inzal. Kemudian berikutnya setelah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara munazzal. Maka bagi kita, kalaulah kita menginginkan kemuliaan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Innallaha a'azzana bil Qur'an wa man ibtagha bi ghairihi adzallanallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Al-Quran, maka barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Al-Quran, maka Allah akan hinakan kepada dia. Sahabat sekalian rahimakumullah, kemudian bagaimana kita memahami Lailatul Qadar sebagai khairum min alfi syahr? Imam Mujahid menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwa ada umat di zaman Bani Israel yang tentunya usia mereka sangat panjang. Ada di antara mereka yang di malam hari melaksanakan qiyamul lail. Kemudian di siang harinya dia berperang, jihad fi sabilillah, terus menerus dilakukan selama 1000 tahun. Jadi seorang Bani Israel tadi malamnya qiyamul lail,
siangnya berjihad fisabilillah, subhanallah, sebuah amal yang luar biasa. Tapi kemudian Imam Mujahid mengatakan, ketika turun ayat ini bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, maka disitulah yang menjadi i'jaz, kemuliaan, mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian juga bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Imam Mujahid mengatakan, Qiyamul Lail, Qiyamul Lail, Qiyamul Lail tilkal lailah khairum min amali dalikar rajul. Qiyamul Lail, menghidupkan malam, di malam itu, yakni di malam di Lailatul Qadar, yakni dia lebih utama daripada ibadahnya lelaki tersebut, yakni yang dia 1000 tahun beramal. Jadi ibadah seseorang hamba umatnya Rasulullah Muhammad SAW di Lailatul Qadar, maaf seringkali kita berulang menggunakan malam Lailatul Qadar, padahal malam adalah Lailah itu sendiri. Seorang hamba yang dia di Lailatul Qadar terus beribadah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik dari 1000 bulan yang tadi digambarkan, bahkan sebagaimana ibadahnya seorang Bani Israel selama 1000 tahun. Bagaimana kemudian kita memahami kebaikan-kebaikan itu? Sahabat sekalian, maka di sanalah para ulama memberikan gambaran-gambaran tentang kebaikan-kebaikan tersebut. Betapa Allah Subhanahu wa taala dalam Lailatul Qadar ini memberikan juga, memutuskan juga takdir seorang hamba. Maka hendaklah kita senantiasa melakukan doa-doa terbaik untuk diri kita, untuk keluarga dan juga umat sekalian. Yang di Lailatul Qadar tersebut juga betapa seorang hamba diberikan kesempatan untuk bagaimana menghapuskan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dari Allah dan juga karena keimanan, maka dia akan dihapuskan dosanya yang sudah lalu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, hadis riwayat Imam Bukhari, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia beribadah di Lailatul Qadar imanan, karena keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa yang setelah lalu. Namun kemudian para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan dihapuskannya dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Karena kalaupun ada dosa besar, maka dia dibutuhkan taubat nasuha. Ini adalah sebuah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka sungguh merugi jika kita yang diberikan begitu banyak kesempatan yang kemudian kita menyia-nyiakan itu. Betapa seorang hamba di antara ukuran kecerdasan dia adalah bagaimana kecerdasannya secara spiritual. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Rasulullah SAW menggambarkan orang yang cerdas secara spiritual disebut sebagai al-kayyisu. Apa itu al-kayyisu? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, orang yang cerdas secara spiritual adalah dia yang senantiasa menghisap dirinya, menghitung dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa yang akan terjadi setelah kematiannya. Nah, di antara parameter al-kayyisu, di antara parameter orang yang cerdas secara spiritual adalah dia mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan kekhususan atas apa? Keutamaan amal tertentu. Ada amal-amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di sana dilipat gandakan. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu. Ada amal yang dilipat gandakan berdasarkan waktu, ada yang dilipat gandakan berdasarkan tempat. Yang dilipat gandakan berdasarkan tempat tentunya adalah yang paling utama adalah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan juga di Masjidil Aqsa. Dan tentunya juga di masjid-masjid Allah yang lain, di rumah Allah yang lain. Namun kemudian ada kekhususan di mana amal ibadah di sisi Allah dilipat gandakan disebabkan waktu. Di antaranya adalah tentu bulan Ramadan ini. Betapa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala untuk kita semua. Kemudian di dalam Ramadan itu sendiri ada kekhususan, yakni di dalam Lailatul Qadar. Yang di dalam Lailatul Qadar seseorang diberikan kesempatan
untuk mencari kebaikan-kebaikan dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan takdir terbaik ke depannya. Karena di malam itulah seseorang dicatatkan kembali takdir-takdirnya. Di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan qadha-Nya yang kemudian akan berlaku kepada dia selama setahun ke depan, yang kemudian di tahun depan akan dicatatkan lagi qadha-Nya sampai kemudian selanjutnya. Maka ini adalah sebuah kesempatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sekadar mengharapkan pahala yang besar itu, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan qadha atau ketetapan yang agung, yang besar, yang terutama adalah husnul khatimah. Hidup yang berkah, yang penuh dengan ibadah, yang umurnya berkah dalam kebaikan-kebaikan, yang kebaikannya berlipat ganda, ada nilai tambah, ziyadatul khair, ada bertambahnya nilai dalam segala urusan-urusannya. Disitulah berkah dalam usia kita yang kemudian diakhiri dengan husnul khatimah. Maka seorang hamba yang kayis tadi, seorang hamba yang cerdas tadi, dia akan senantiasa mencari, dia akan senantiasa berupaya dengan segala upaya yang terbaiknya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar tadi, sehingga dia mendapatkan kesempatan berlipat gandanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, kemudian bagaimana kita agar mengetahui kapan Lailatul Qadar? Maka tentu kita juga harus memahami bagaimana ulama yang mereka merujuk kepada para sahabat Rasulullah SAW tentang kapan peristiwa Lailatul Qadar. Yang ini diantaranya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashri min Ramadan, min ashril awakhir min Ramadan." Taharraw Lailatul Qadri fil witri. Hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Minal ashril awakhir min Ramadan, dari malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah hadis yang masyhur yang menjadi rujukan para ulama, yang kemudian menjadi tuntunan kepada kita agar ada kekhususan dalam mencari bulan Lailatul Qadar, yakni di 10 malam terakhir. Sehingga betapa saat ini kegembiraan, kebahagiaan dan semangat umat Islam di seluruh dunia di awal Ramadan, dan mereka lebih khusus lagi para pencari Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira lagi di 10 malam terakhir, karena di sanalah mereka diberikan kesempatan berburu Lailatul Qadar. Namun demikian, sebagai seorang hamba yang fakir, apakah layak kita untuk melakukan hitung-hitungan? Artinya apa? Kita hanya mengkhususkan ibadah hanya di 10 malam terakhir. Kita hanya mengkhususkan bahkan di malam-malam ganjil. Nampaknya kalau kita rumongso, kalau kita merasa diri kita sebagai hamba yang fakir, yang begitu banyak kekurangan-kekurangan amal kita, maka sesungguhnya tidak layak kita berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar, hendaklah kita senantiasa berupaya melakukan segala cara, bukan hanya di 10 malam terakhir, tapi sejak awal malam Ramadan. Ini berkaitan juga dengan beberapa penjelasan bahwa Lailatul Qadar ternyata menurut sebagian sahabat dan juga beberapa ulama tafsir, bahkan ada di antaranya yang terjadi pada sejak malam pertama. Di antaranya dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ada riwayat menyebutkan bahwa ada di antara Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-1 Ramadan. Beliau juga menyebutkan ada riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 15 Ramadan. Ya, ini berbarengan dengan peristiwa Perang Badar Al-Kubra. Kemudian juga ada yang menyebutkan di malam ke-17. Ada juga yang menyebutkan di malam ke-19. Dan hadis yang secara khusus menjelaskan tentang perintah kepada kita menghidupkan malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah di malam terakhir yang disebutkan tadi, disebutkan taharraw Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar di malam terakhir, di 10 malam terakhir di bulan, di hari-hari malam witir
atau ganjil di malam 10 malam terakhir. Maka sahabat sekalian, kalaulah kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, ini adalah anggaplah sebagai kesempatan terakhir kita. Jangan berharap jangan berpikir bahwa kita masih ada kesempatan sekian tahun lagi ke depan. Jangan berpikir bahwa kita seolah-olah masih sehat dan muda, karena itu bagian dari tulul amal. Tulul amal adalah panjang angan-angan. Bagi seorang hamba, dia akan senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk beramal yang terbaik. Karena apa? Karena dia tidak tahu kapan Allah akan memanggilnya. Apakah dia akan dapatkan lagi Ramadan di tahun depan? Apakah dia akan dapatkan Ramadan sampai malam terakhir Ramadan? Maka seorang hamba maksimalkan ikhtiarnya dengan menghidupkan seluruh malam dengan segala bentuk amal-amal ibadah yang terbaik. Tentunya seorang hamba dia memiliki segala keterbatasan, maka keterbatasan itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang hamba Allah yang maksum, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau senantiasa membacakan doa ketika akhir salat wajibnya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba ala dzikrika, agar senantiasa bisa mengingatmu, dan juga agar senantiasa bersyukur kepadamu, dan juga agar senantiasa bisa memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Dan ini wujud sebuah refleksi betapa seorang hamba seperti kita ini yang sangat fakir dalam amal, hendaklah dia melakukan yang terbaik. Tapi jangan lupa, karena kita memahami Lailatul Qadar sebagai bagian dari mawahib, bagian dari anugerah, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia berkehendak atas segala sesuatu. Dialah Al-Mudabbir, dialah zat yang maha mengatur segala urusan. Dialah Ar-Razzaq, dialah yang maha pemberi rezeki. Maka mintalah Lailatul Qadar itu kepada zat yang menciptakannya. Mintalah Lailatul Qadar itu kepada zat yang maha menakdirkan kepada siapa yang diberikannya. Mintalah Lailatul Qadar itu dengan segala tadarruan wa khufyatan, dengan segala kerendahan hati dan penuh dengan rasa takut. Karena semakin seorang hamba bergantung kepada Allah, maka disitulah cinta Allah datang kepada dia. Semakin orang menyandarkan urusannya kepada Allah, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Orang yang betul-betul bisidqi niyatin, dengan betul-betul hati yang benar dalam tawakal, maka Allah kafahu, Allah akan mencukupkan baginya atas apa yang dia inginkan. Namun demikian, doa dan ikhtiar itu tentunya bukan menjadi sebab bahwa kita mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya balasan yang terbaik itu bukan disebabkan amal-amal kita. Nah, ini penting, perlu kita perhatikan. Jangan pernah kita merasa ujub dengan amal-amal kita, karena ujubnya atas amal itu yang bisa justru menghantarkan kepada kerusakan amal-amal kita. Betapa seorang hamba dia mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah, di antaranya adalah dijauhkan dari azab neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga, bukan karena amal-amal kita, tapi justru semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini ada sebuah riwayat bahwa di zaman Bani Israel, yang sekali lagi mereka usianya beratus-ratus tahun, ada seorang hamba yang dia sudah beramal selama ratusan tahun, yang dalam beberapa riwayat disebutkan beramal sekitar 500 tahun, terus dalam keadaan ibadah. Kemudian di yaumil akhir, ketika dalam hisab, Allah memerintahkan, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tadi merasa bahwa dia berhak masuk surga disebabkan oleh amal-amalnya, maka dia berkata, aku berhak masuk surga karena amal-amalku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung lebih banyak mana antara amal dia selama 500 tahun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia perintahkan malaikat menghisabnya. Ternyata setelah selesai hisab itu, setelah selesai penghitungan itu, maka kemudian hasilnya adalah satu nikmat berupa pandangan mata. Sekali lagi, satu nikmat berupa satu pandangan mata dari Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada amal selama 500 tahun. Sekali lagi, satu nikmat berupa pandangan dari mata lebih berat daripada amal ibadah dia selama 500 tahun. Maka kemudian Allah perintahkan pada malaikat, masukkanlah dia ke dalam neraka karena keadilanku.
Inilah yang kemudian saya ulangi lagi di awal tadi, jangan pernah kita berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata keibadahan kita, ta'abbudnya kita bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi semata-mata karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, ibadah kita bukan menjadi sebab kita diberikan balasan surganya ataupun dijauhkan dari neraka. Maka semata-mata tujulah Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat. Yang bagaimana kita dalam bulan Ramadan ini, di antaranya selain memohon ampunan adalah memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya dalam Lailatul Qadar itu, yakni doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberikan maaf, Maha memberikan afiat. Engkau Maha mulia, maka berilah kepadaku afiat, maka berilah kemaafan kepadaku. Engkau Maha Zat yang Maha mencintai pemaafan, maka berilah pemaafan kepadaku. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betapa doa ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah dan kepada para sahabat untuk banyak dibaca di malam Lailatul Qadar. Karena dengan doa ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan afiat. Yang afiat itu menjadi di antara sebab bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian rahimakumullah, kemudian bagaimana kita memahami waktu dari sisi begitu banyaknya penjelasan-penjelasan ulama tadi, maka ini adalah bagian dari pendidikan kepada kita, pengajaran kita kepada kita bahwa betapa kita dituntut untuk mujahadah, dituntut untuk bersungguh-sungguh. Jahada yujahidu mujahadatan, artinya adalah kesungguhan. Mujahadah lebih kepada kesungguhan dari aspek internal. Ada kalimat jihad, ada kalimat ijtihad, ada kalimat mujahadah. Kalimat jihad kadangkala dimaknai sebagai sebuah bentuk jihad fisik. Ijtihad adalah bagian dari kesungguhan para ulama untuk melakukan segala upaya, melakukan eksplorasi untuk mencari sebuah hukum atas persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Maka mujahadah adalah bersungguh-sungguhnya seseorang dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu seseorang berharap semata-mata kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang dibacakan di antara doanya adalah Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Ilahi anta maksudi, Engkaulah tujuan hamba, Engkaulah yang kami tuju, wa ridhoka matlubi, dan keridhoanmu lah yang kami cari. Jadi kalau seorang hamba sudah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi membutuhkan keridhaan dari manusia. Yang betapa kemudian dengan adanya Lailatul Qadar ini, seseorang dididik untuk bagaimana dia semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan manusia tidak akan pernah sampai kapanpun juga. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi kemudian ridullah ghayatun la tudrak. Adapun keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang kita pasti akan dapatkan. La tudrak, tidak bisa, yang tidak mungkin kita tinggalkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika seorang hamba bersuluk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipastikan akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gen harum sekalian, maka kesempatan yang ada saat ini di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas yang tentunya seorang hamba akan diberikan kekuatan yang berbeda-beda. Ada seorang hamba yang dia betul-betul sejak awal Ramadan terus-menerus bermujahadah. Ada yang kemudian dia hanya mulai di pertengahan Ramadan. Ada yang mungkin dia di awal Ramadan dalam segala mujahadahnya,
tapi di akhir Ramadan disibukkan dengan segala urusan-urusan keluarga, persiapan lebaran, persiapan mudik dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqomah, yang sampai akhir Ramadan kita diberikan kekuatan untuk terus beribadah dan berupaya menggapai Ramadan. Baik, demikian sementara, akan kita lanjutkan setelah pariwara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres bersama mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari travel Komentan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah tidak ada rezeki kami akan tetap bersama Komentan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gen Harum, kita masih bersama Corona, bersama Konita Ramadan Mempesona. Kita masih dalam tema tentang Lailatul Qadar. Lantas bagaimanakah kita memahami apa di antara tanda-tanda Lailatul Qadar? Setelah tadi kita memahami tentang kapan waktunya, yang secara khusus tadi disampaikan adalah di malam witir, di malam 10 terakhir. Maka kemudian bagaimana tanda-tanda di antara Lailatul Qadar? Dari beberapa riwayat menyebutkan di malam itu maka udaranya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Di malam itu malam terasa terang meskipun tidak ada cahaya lampu. Kemudian di malam itu tentunya para malaikat berturun ke bumi ini.
untuk mengurus segala urusan dari umat Rasulullah SAW dan juga seluruh makhluk. Dan juga ketika paginya matahari terbit dengan cahaya yang tidak terlalu kuat, yang tidak terlalu terik, tapi juga tetap bercahaya. Sahabat sekalian rahimakumullah, kemudian dalam Lailatul Qadar ini, betapa ciri-ciri tadi tentu sangat relatif, karena mungkin kita menyaksikan tidak sepenuhnya sama. Bahkan antara orang yang awam dengan orang-orang yang sudah dijernihkan basirohnya, yang sudah jernih mata hatinya, basirohnya, tentu akan berbeda. Bagi orang-orang yang khawas, maka mungkin Allah tampakkan kepadanya tanda-tanda yang khusus, bahkan tanda-tanda itu bersifat khariqul adat. Khariqul adat, sesuatu yang tidak lazim secara keumuman. Misalnya mungkin mereka menyaksikan ada pohon-pohon yang bersujud, atau mendengar sesuatu yang bertasbih atau apapun. Tapi itu bukan makom kita. Makom kita yang awam ini cukup melihat dari tanda-tanda fenomena yang terjadi di malam itu, bagaimana iklimnya, bagaimana cuacanya, bagaimana cahaya matahari dan seterusnya, yang mungkin setiap orang juga berbeda-beda. Maka membahas tentang ciri-ciri itu tentu bukan menjadi ukuran-ukuran yang mutlak, tapi hanya sebatas sebagai motivasi kepada kita untuk berupaya bermujahadah sekuat mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat Gen Harum dan juga saudaraku rahimakumullah, maka yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita melakukan ibadah di bulan Ramadan yang di tahun ini kita memiliki suasana yang spesial. Kenapa disebut sebagai spesial? Karena di tahun ini Allah Subhanahu wa taala membersamai kemuliaan Ramadan dengan adanya suasana musibah, adanya wabah, adanya pandemi COVID-19 ini. Maka bagi seorang yang beriman, kita harus melihat itu sebagai sebuah qada yang sudah ditetapkan, yang bahkan qada itu sudah Allah tetapkan 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi kemudian takdir kita bersama juga semua umat di dunia saat ini mendapatkan takdir wabah saat ini. Apakah Ramadan dalam suasana wabah ini membuat kita sedih? Secara manusiawi tentu sedih. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa husnudzon? Husnudzon ini adalah natijah, adalah buah dari iman yang benar. Kita coba lihat lagi bagaimana pelajaran akidah. Di antara rukun iman adalah iman kepada qada dan qadar. Dan iman kepada qada dan qadar itu adalah khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk yang menimpa seorang hamba. Takdir yang baik maupun yang buruk sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, lihatlah bagaimana gambaran Rasulullah SAW tentang musibah ini. Rasulullah menggambarkan betapa musibah yang menimpa seorang adalah azaban liman yasha. Dia sebagai azab kepada siapa yang dikehendakinya. Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang pelaku kezaliman, pelaku kerusakan. Tapi bagi orang-orang yang beriman adalah rahmatan lil mu'minin. Wabah ini, musibah ini adalah rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa rahmat? Musibah itu menjadi sarana sebagai kafarat. Musibah itu, bala itu sebagai bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan ketika mereka diberikan takdir sampai sakit dan juga wafatnya, ketika wafatnya dalam keadaan mendapatkan status sebagai syuhada. Syuhada sebagaimana syahidnya orang-orang yang seorang ibu yang melahirkan anaknya, yang dia meninggal ketika melahirkan anaknya. Syahid sebagaimana orang-orang yang tertimpa bangunan, sebagaimana juga orang yang tenggelam dan juga terbakar. Dalam beberapa riwayat hadis, mereka adalah orang-orang yang syahid. Maka dalam suasana wabah ini, dengan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada ridho. Tentramnya hati kita, tenangnya hati kita atas apa yang sudah terjadi dan juga apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya kita juga mengantarkan kepada taslim. Taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga mengantarkan kita mudah-mudahan kepada tafwid, yakni ridhonya kita atas segala qada dan juga qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan tentang ini bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Dia mencintai suatu kaum maka Dia akan mengujinya. Betapa bala itu adalah bagian dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka lama tidak diberikan ujian, maka justru mereka sedih. Ini tentu beda dengan kita. Kita sedih ketika mendapatkan musibah, tapi para wali-wali Allah mereka justru sedih ketika lama tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan bala. Karena apa? Khawatir jatuh kepada istidraj. Khawatir nikmat Allah yang dia rasakan adalah sebagai istidraj. Apa itu istidraj? Sebuah kenikmatan yang mengantarkan kepada azabnya karena dijadikan sebagai sarana kemaksiatan. Itu levelnya wali. Maka tentu gambaran tadi, bagaimana Rasulullah kemudian melanjutkan dalam hadisnya, innallaha idza habba qauman ibtalahum inna wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho atas bala itu, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sakhat. Maka barang siapa yang dia murka, dia marah, dia mengeluh terus-menerus atas ujian dari Allah, maka dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal dari matan hadis ini yang tadi agak terlewat, perlu disampaikan bahwa inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Ini penting kita perhatikan. Sesungguhnya pahala yang besar itu mengiringi ujian yang besar. Artinya apa? Kadar pahala di sisi Allah itu pasti berbanding lurus dengan kadar kelelahannya, kadar ujiannya, kadar musibahnya, kadar kesulitannya. Semakin sulit, semakin banyak pengorbanan, semakin tinggi tadhiyah, maka semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi perlu dicatat, inna aidzamal jaza ma'a aidzamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar mengiringi ujian yang besar pula. Yang kemudian pada suasana Ramadan ini mungkin sebagian orang sekali lagi mungkin bersedih karena Ramadan ini kita sebagian tidak bisa bertarawih di masjid, sebagian tidak bisa i'tikaf nanti di Ashrul Awakhir, yang mungkin sebagian berkurang kesempatan silaturahimnya. Maka perhatikan bahwa bagi orang beriman, ketika dalam dirinya ada keimanan dan juga niat yang kuat untuk melakukan amal, maka dia tetap mendapatkan pahala meskipun terhalang dari sebuah amal. Ini ada sebuah riwayat tentang bagaimana dalam sebuah perang Tabuk. Ini kita mengambil ibrah dari Sirah Nabawi. Perang Tabuk adalah perang dalam kondisi yang sangat sulit. Karena apa? Karena dia jaraknya sangat panjang. Rasulullah bersama sahabat akan bertemu dengan pasukan Romawi, jaraknya sangat jauh. Kemudian terjadi ketika di Madinah sedang paceklik. Kemudian terjadi di musim yang sangat panas. Kondisi yang tiga hal ini yang sangat sulit. Kemudian ketika persiapan ekspedisi itu ternyata ada beberapa sahabat yang terhalang berangkat. Mereka bukan karena tidak mau berangkat, karena jihad adalah bagian dari ibadah yang sangat agung. Mereka tidak berangkat karena tidak memiliki kendaraan. Mereka terbatas karena segala keterbatasan karena paceklik tadi. Maka kemudian dalam singkatnya ketika mereka Rasulullah pulang dari Ghazwah ini kembali ke Madinah, dalam perjalanan Rasulullah menggambarkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, sesungguhnya di Madinah ada sahabat-sahabat kita. Kemudian beliau menyampaikan, masirtum masiron, aqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Tidaklah engkau wahai para sahabat melewati sebuah perjalanan atau melintasi sebuah lembah illa kanu ma'akum, kecuali mereka ada bersama kalian. Artinya apa? Mereka, Rasulullah gambarkan, meskipun di Madinah, maka dia hakikatnya sama bersama mereka dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kemudian bertanya, wahum fil Madinah? Maka Rasulullah menjawab, menegaskan, wahum fil Madinah, mereka di Madinah. Tapi kemudian Rasulullah menggambarkan, habasahumul udhr, mereka terhambat, terganjal karena udhr, yakni tidak ada kendaraan dan seterusnya. Ini sebuah ibrah kepada kita. Ketika seorang memiliki niat yang kuat untuk sebuah amal, tapi terhalang li'udhrin, karena sebuah udhr, maka Allah tetap catatkan kepadanya niat tersebut, pahala tersebut.
Maka mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa i'tikaf seperti sebagaimana tahun yang lalu, kita tidak bisa bertarawih di masjid seperti tahun yang lalu, maka Allah tetap catatkan ketika kita ada niat yang kuat. Dan terakhir saya perlu menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sebagai sebuah kabar gembira, karena berkaitan dengan kita terhalang dalam beberapa amal. Rasulullah menggambarkan mangkana maridon atau mangkana safaran atau maridon, barang siapa yang dia dalam keadaan sakit atau juga bepergian. Barang siapa yang dia dalam bepergian atau sakit, kutibalahu kama kana ya'malu mukiman as-sahihan. Ini hadis Rasulullah tentang fadilah istiqomah. Barang siapa yang dia dalam keadaan perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka baginya tetap dituliskan pahala sebagaimana amal yang sudah rutin dia lakukan. Artinya apa? Ini juga berkaitan dengan tadi. Kita alhamdulillah setiap Ramadan sudah istiqomah melakukan amal-amal Ramadan. I'tikaf tiap Ramadan, tiap tahun. Ini sebuah amal istiqomah. Tapi tahun ini kita terhalang, maka mudah-mudahan dengan husnudzon dan juga yakin pada hadis Rasul tadi, sebab sakit, sebab sebuah perjalanan yang kemudian menghalangi kita sebuah amal, maka Allah catatkan kutibalahu kama kana ya'malu muqiman as-sahihan. Dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan sehat tanpa sakit. Maka wabah ini adalah sebuah maridon, sebuah sakit yang global. Mudah-mudahan Allah ganti dengan diangkatnya derajat kita, yang kemudian Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan juga Allah catatkan pahala meskipun kita terhalang dari beberapa amal. Baik, sahabat Gen Harum, Corona bersama Qonita Ramadan yang Mempesona, sebagai sebuah penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amal-amal yang terbaik dan juga husnul khotimah. Dan wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.